Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ain dan selamat pagi juga teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai liabilitas akuntansi investasi, jangka panjang serta jangka pendek. Next. Dari kelompok 7 sendiri memiliki 5 anggota, yaitu yang pertama Sevin Kasavalena, yang kedua Amanda Faisari, yang ketiga Arifin Herianto, yang keempat saya Erlina Elviana Istiqomah, dan yang kelima ada Muhammad Syadan. Next. Silakan kepada teman-teman. Materi yang pertama adalah liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban kini atau entitas yang timbul dari kegiatan utama perusahaan atau peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas. Liabilitas diklasifikasikan sebagai nilai yang tidak pasti dan diestimasi berdasarkan informasi yang tersedia dan bertujuan untuk kepentingan mengukur tingkat likuiditas perusahaan. Liabilitas dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama, liabilitas jangka pendek. Yang kedua, liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek adalah suatu kewajiban atau liabilitas yang juga biasa disebut dengan liabilitas lancar, yaitu di mana kewajiban jatuh tempo selama siklus operasi normal atau 1 tahun. Berikut beberapa contoh dari liabilitas lancar. Yang pertama, utang dagang, utang tagihan atau aktual, pendapatan di muka, dan utang wesel. Liabilitas jangka pendek diharapkan bisa diselesaikan dalam kurun waktu operasional normal perusahaan atau jatuh tempo dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan atau tanggal neraca, atau entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan dan dimiliki untuk maksud diperdagangkan. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang. Biasanya, dalam liabilitas jangka panjang, terdapat restriksi atau batasan yang berguna untuk memberikan perlindungan antara peminjam maupun pihak yang dipinjamkan. Kewajiban jangka panjang adalah biasanya karena sebuah perusahaan ingin mengembangkan bisnisnya atau baru memulai bisnis. Contoh liabilitas jangka panjang adalah hutang hipotek, hutang obligasi, atau hutang wesel jangka panjang. Liabilitas jangka panjang. Berikut kewajiban-kewajiban yang akan terselesaikan melebihi siklus operasional normal perusahaan yang termasuk dalam klasifikasi liabilitas jangka panjang. Yang pertama, kewajiban yang timbul tidak dari operasional normal perusahaan, misalnya kewajiban premi pensiun, liabilitas pajak tanggungan yang penyelesaiannya belum diketahui secara pasti. Yang kedua, kewajiban yang timbul sebagai bagian dari strukturisasi modal perusahaan berjangka panjang. Misalnya, pinjaman bank jangka panjang, promes, dan kewajiban sewa jangka panjang. Baik, pembahasan selanjutnya itu mengenai utang dagang akuntansi komersial. Utang dagang diklasifikasikan dalam liabilitas lancar. Utang dagang sebagai liabilitas jangka pendek terjadi akibat kegiatan usaha perusahaan secara normal. Sebagai contoh, pembelian barang dagangan atau jasa. Perlu mendapatkan perhatian apakah dalam penyusunan neraca sudah dapat dipastikan semua utang dagang atau liabilitas jangka pendek telah seluruhnya dicatat dan ditunjukkan posisi utang dagang pada akhir tahun buku. Berikut adalah contoh pertama mengenai
utang dagang akuntansi komersial dan perlakuan akuntansinya. Tanggal 1 Desember 2020, PT Abadi membeli barang dagangan sebesar Rp40 juta secara kredit. Perjanjian kedua belah pihak menyatakan bahwa utang tersebut berjangka 90 hari dengan bunga 12% per tahun. Nah, ini adalah perlakuan akuntansi terhadap transaksi tersebut. Yang pertama yaitu saat transaksi pembelian, yaitu akun pembelian didebit sebanyak Rp40 juta dan utang dagang dikredit sebesar Rp40 juta. Selanjutnya yaitu saat pelunasan sebagai liabilitas. Utang dagang didebit sebesar Rp10 juta dan selanjutnya akun kas dan bank dikredit sebesar Rp10 juta. Next. Nah, ini adalah contoh kedua dari utang dagang akuntansi komersial. Contohnya yaitu pada tanggal 1 Desember 2019, PT Lestari membeli barang dagangan sebesar Rp40 juta secara kredit. Perjanjian antara kedua belah pihak menyatakan bahwa utang tersebut jangka 90 hari dengan bunga sebesar 30% per tahun. Nah, berikut adalah perlakuan akuntansi terhadap utang dagang akuntansi komersial. Yang pertama yaitu saat transaksi pembelian. Akun pembelian dikredit sebesar didebit sebesar Rp40 juta, lalu selanjutnya akun utang dagang dikredit sebesar Rp40 juta. Penjurnalan selanjutnya yaitu saat penyesuaian akhir tahun 2019. Akun bunga didebit sebesar 1 juta dan akun bunga terutang dikredit sebesar 1 juta. Selanjutnya yaitu penjurnalan pada saat pelunasan. Akun yang pertama yaitu utang dagang didebit sebesar Rp40 juta. Akun selanjutnya yaitu bunga terutang didebit sebesar Rp3 juta. Dan yang terakhir ada akun kas dan bank dikredit sebesar Rp43 juta. Next. Selanjutnya yaitu mengenai utang dagang dengan jaminan atau warranty liability. Kadang-kadang pada saat penjualan, perusahaan memberikan jaminan atas produknya. Di lain pihak, apabila penghasilan dan biaya dipertemukan, maka utang dicatat dalam periode penjualan dan selanjutnya, apabila terjadi perbaikan atau pengembalian, utang tersebut akan dikurangi. Sebagai contoh, yaitu selama bulan Juni 2020, perusahaan telah menjual produk seharga Rp600 juta dengan garansi selama 36 bulan apabila kemungkinan adanya perbaikan. Diasumsikan rata-rata per bulan yaitu 5% dari harga jual untuk perbaikan. Nah, berikut ini adalah perlakuan akuntansi terhadap transaksi tersebut. Penjurnalan yang pertama yaitu saat mencatat timbulnya utang jaminan. Akun yang pertama yaitu biaya utang jaminan didebit sebesar Rp30 juta dan akun kedua yaitu utang jaminan yang masih harus dibayar dikredit sebesar Rp30 juta. Penjurnalan yang kedua yaitu saat terjadi perbaikan atau klaim garansi. Akun yang pertama yaitu utang jaminan yang masih harus dibayar didebit sebesar Rp30 juta dan akun kas dan bank dikredit sebesar Rp30 juta. Pembahasan selanjutnya yaitu wesel bayar. Wesel bayar dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar atau liabilitas jangka panjang yang sangat bergantung pada jangka waktu liabilitas tersebut. Pengklasifikasian lainnya yaitu dalam wesel berbunga atau wesel tidak berbunga. Sebagai contoh, pada tanggal 3 Desember 2020, PT Maju Jaya menarik wesel tak berbunga dengan jangka waktu 60 hari sejumlah Rp10 juta. Wesel tersebut ditarik karena adanya pembelian barang dagang kepada PT Setia Abadi. Nah, berikut adalah penjurnalannya. Penjurnalan yang pertama yaitu saat transaksi pembelian. Akun pertama yaitu pembelian didebit sebesar Rp10 juta dan akun kedua yaitu wesel bayar dikredit sebesar Rp10 juta. Penjurnalan yang kedua yaitu saat pembayaran pada tanggal jatuh tempo. Akun yang pertama yaitu wesel bayar didebit sebesar Rp40 juta dan akun kas dikredit sebesar Rp40 juta. Next.
Pembahasan selanjutnya adalah utang dividen. Utang dividen ini terjadi apabila perusahaan melakukan pembagian laba atas pembayaran. Dividen tersebut mengandung konsekuensi bagi pihak pemberi hasil untuk memotong pajak penghasilan sesuai dengan pasal 23. Utang dividen ini terdapat 3 tanggal yang berpengaruh terhadap pencatatan akuntansi dalam proses pembagian dividen. Yang pertama itu tanggal pengumuman, yang kedua tanggal pendaftaran saham, yang ketiga tanggal pembayaran dividen. Contoh kasusnya, pada tanggal 15 Desember 2020, PT Maju mengumumkan akan membayar dividen pada pemegang saham sebesar 20 juta rupiah. Next. Untuk pembahasannya, sesuai dengan ayat jurnal di sini, yang pertama saat pengumuman ayat jurnalnya didebit laba yang ditahan 23 juta rupiah, sedangkan kredit utang dividen 20 juta dan kredit PPh pasal 23 3 juta rupiah. Yang kedua, saat pembayaran dividen. Utang dividen ada di debit 20 juta rupiah, sedangkan kreditnya kas dan bank sebesar 20 juta rupiah. Yang ketiga, saat penyetoran PPh pasal 23, debit PPh pasal 23 terutang 3 juta rupiah, dan kreditnya kas dan bank 3 juta rupiah. Next. Pembahasan selanjutnya mengenai biaya yang masih harus dibayar. Biaya-biaya ini masih harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain atau jasa-jasa yang telah dilakukan oleh pihak lain untuk kepentingan perusahaan. Biaya ini adalah salah satu akun yang manfaatnya sudah habis atau jatuh tempo tapi belum dilakukan pembayaran. Contohnya ada akun utang gaji, utang listrik, utang telepon, dan utang air. Next. Pembahasan selanjutnya mengenai utang pajak. Menurut pasal 1 angka 8 UU nomor 19 tahun 2000, pengertian utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak. Contoh soalnya, pada tanggal 20 Oktober 2018, PT Soka menjual barang seharga 20 juta rupiah. Atas penjualan tersebut, PT Soka memungut pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Maka bunyi jurnalnya, pada tanggal 20 Oktober, didebit kas sebesar 22 juta rupiah, dikredit penjualan 20 juta rupiah, dan dikredit utang PPN sebesar 2 juta rupiah. Next. Selanjutnya, utang lainnya. Pada umumnya, utang lainnya digunakan untuk menampung utang yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam utang jangka pendek atau ke dalam utang jangka panjang. Contoh utang lainnya adalah utang pajak tangguhan dan utang kepada direksi atau perusahaan afiliasi. Lalu, utang dalam mata uang asing. Masalah utang dalam mata uang asing ini berkaitan dengan pencatatan yang dilakukan taat asas sesuai dengan nilai kurs yang berlaku pada transaksi. Besarnya utang dalam mata uang asing yang dibukukan ke dalam uang rupiah dengan menggunakan nilai kurs akan menimbulkan selisih kurs yang dihitung ke dalam laba rugi pada saat pelunasan. Nah, dalam hal ini ketentuan pajak mengatur masalah pencatatan tersebut berkenaan dengan akuntansi mata uang asing. Dan yang terakhir adalah utang bunga pinjaman. Bunga pinjaman yang terutang ini diakui sebagai liabilitas yang harus dilunasi. Hanya saja pelunasan atau pembayarannya mungkin dapat tertunda.
beban bunga pinjaman dapat dibebankan atau sebagai pengurang dalam menetapkan penghasilan kena pajak. Bunga yang diterima atau diperoleh adalah penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan. Next. Selanjutnya, perbandingan utang dan modal. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169 PMK 010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan mengatur hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Next. Pokok-pokok pengaturan utang dan modal ini meliputi yang pertama, untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan ditetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal bagi wajib pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham. Yang kedua, pengertian utang adalah saldo rata-rata utang pada 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak yang dihitung berdasarkan rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada tahun pajak dan atau bagian tahun pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, saldo utang meliputi saldo utang jangka pendek maupun saldo utang jangka panjang, termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga. Yang keempat, pengertian modal adalah saldo rata-rata modal pada 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak yang dihitung berdasarkan rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada tahun pajak dan atau bagian tahun pajak yang bersangkutan. Yang kelima, saldo modal meliputi ekuitas sebagaimana yang dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang keenam, besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar 4:1. Next. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ketentuan pada butir 6 yang dimaksud dikecualikan bagi wajib pajak, yaitu wajib pajak bank, wajib pajak lembaga pembiayaan, wajib pajak asuransi dan reasuransi, wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya. Wajib pajak yang atas seluruh penghasilan dikenai PPh final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri, dan wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur. Yang ke-8, bila besarnya perbandingan utang dan modal melebihi perbandingan 4:1, maka biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman dengan perbandingan utang dan modal yaitu 4:1. Next. Lalu yang terakhir atau yang ke-9 yaitu biaya pinjaman yang dimaksud adalah biaya yang ditanggung wajib pajak sehubungan dengan peminjaman dana yang meliputi bunga pinjaman, diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman, biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman, beban keuangan dalam sewa pembiayaan, biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang, dan selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga dan biaya sebagaimana yang dimaksud pada huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E. Baik, materi selanjutnya yaitu akuntansi investasi jangka panjang dan jangka pendek. Investasi saham. Pencatatan investasi jangka pendek didasarkan pada nilai perolehannya
yaitu harga pembeli ditambah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembelian. Saham-saham yang dibeli bersifat investasi sementara dapat dikategorikan menjadi saham biasa atau common stock atau saham preferred atau preferred stock. Next. Contohnya yaitu pada tanggal 1 Februari 2020 dibeli 1.000 lembar saham preferred 20% dari PT Bina dengan nominal 10.000 per lembar dengan nilai kurs 110. Provisi dan materai dibayar 20.000. Dividen dibayar setiap akhir tahun. Pada tanggal 10 Maret 2020, karena membutuhkan uang, perusahaan menjual kembali sahamnya dengan nilai kurs 112 dan biaya penjualannya senilai Rp20.000. Untuk perhitungannya, yang pertama yaitu perhitungan harga perolehan saham. Untuk perhitungannya, harga kurs saham 110 dibagi 100 dikali 1.000 lembar dikali nilai nominal per lembarnya senilai 10.000. Totalnya menjadi 11 juta. Untuk biaya provisi dan materai kan tadi senilai 20.000. Jadi total perolehannya yaitu harga kurs saham ditambah provisi dan materai senilai 11.020.000 rupiah. Untuk besarnya dividen yang dibagikan setiap akhir tahun yaitu 20% dikali 10 juta. 10 juta ini didapat dari nilai lembarnya 1.000 dikali 10.000 mendapatkan nilai 10 juta. Nah, untuk perhitungan penjualan sahamnya, pada saat ingin menjual tadi kan di contoh nilai kurs sahamnya senilai 112. Jadi nilai harga kurs saham saat dijual yaitu 112 dibagi 100 dikali 10 juta senilai 11.200.000 dan ditambah biaya penjualan tadi senilai Rp20.000. Jadi total harga penjualannya yaitu 11.180.000. Itu diperoleh dari harga kurs saham dikurangi biaya penjualan. Nah, karena tadi dijual, jadi kan itu kita bisa menentukan apakah laba atau rugi. Dilihat dari contoh kasus soal ini, transaksi ini bisa dikategorikan menjadi untung karena harga penjualan lebih besar daripada harga perolehan. Jadi perhitungannya 11.180.000 dikurangi 11.020.000 rupiah. Jadi untungnya untuk main saham ini sebesar Rp160. Next. Jadi untuk di jurnalnya yang pertama yaitu akun saham preferred PT Bina masuk di debit senilai 11.020 dan yang masuk di kredit yaitu akun kas senilai 11.020.000 rupiah dengan keterangan pembelian saham preferred. Untuk jurnal yang kedua yaitu akun di debit yaitu kas senilai 2 juta dan di akun kredit yaitu penghasilan dividen senilai sama yaitu 2 juta dengan keterangan penerimaan dividen saham preferred. Untuk yang ketiga, akun di debit yaitu kas dengan nilai 11.180.000. Untuk akun kredit ada dua, yaitu saham preferred PT Bina senilai 11.020.000 rupiah dan ditambah keuntungan penjualan saham senilai Rp160.000 dengan keterangan penjualan saham preferred. Next. Selanjutnya yaitu investasi bentuk obligasi. Obligasi ini termasuk dalam surat-surat berharga. Perusahaan
memungkinkan menginvestasikan dananya ke dalam surat berharga berbentuk obligasi. Keuntungan yang diperoleh dari obligasi ini berupa bunga yang diterima 2 kali setiap tahun atau sekitar 6 bulan. Next. Contoh soalnya yaitu pada tanggal 1 Agustus 2020 membeli 100 lembar obligasi PT Anda dengan nominal 100.000 per lembar dengan nilai kurs 101. Bunga obligasinya 20% setahun yang dibayar setiap 1 Mei dan 1 November. Provisi dan materai yang diperhitungkan senilai Rp20.000. Selanjutnya, obligasi tersebut dijual dengan nilai kurs 105 dan biaya penjualannya Rp20.000 per tanggal 1 Desember 2020. Nah, untuk perhitungan harga perolehan obligasinya, yaitu harga kurs saat membeli kan 101. Jadi 101 dibagi 100 dikali jumlah lembar yang dibeli kan 100. Dikali harga per lembarnya 100.000. Jadi diperoleh harga kursnya Rp10.100.000. Ditambah lagi dengan biaya provisi dan materai senilai Rp20.000. Jadi total harga perolehannya yaitu Rp10.120.000. Nah, untuk bunga yang berjalan dari tanggal 1 Mei sampai tanggal dibelinya pada tanggal 1 Agustus yaitu kan Mei, Juni, Juli, Agustus, berarti itu kan 3 bulan. Jadi 3/12 dikali 20% dari bunga obligasi setahun dikali 10 juta, mendapatkan Rp500.000. Untuk bunga yang diperoleh sejak 1 Mei sampai dengan 1 November, maka itu kan perolehannya 6 bulan. Maka 6 bulan, 6/12 dikali 20% dikali 10 juta, maka hasilnya 1 juta. Next. Untuk perhitungan hasil penjualan, harga kurs saat penjualan tadi kan senilai 105. Jadi perhitungannya 105/100 dikali 10 juta, mendapatkan Rp10.500.000. Nah, untuk biaya penjualannya tadi senilai Rp20.000. Jadi hasil penjualannya yaitu Rp10.480.500. Itu harga kurs dikurangi harga penjualan. Nah, dari perhitungan tadi kan ini termasuk contoh kasus yang rugi. Ruginya itu didapat dari harga perolehan ditambah bunga berjalan dikurangi harga penjualan. Untuk harga perolehan tadi kan 10.120 dan untuk bunga berjalannya 500. Dikurangi harga penjualannya 10.480. Jadi untuk total harga perolehan ditambah bunga berjalan itu senilai 10.620 dikurangi 10.480. Jadi itu rugi sekitar 140. Nah, untuk bunga berjalan dari tanggal 1 November sampai 31 Desember yaitu 1/6. 1 itu didapat karena hanya berjalan 1 bulan dibagi setiap setengah tahunnya itu 6. Jadi 1/6 dikali 1 juta yaitu mendapatnya Rp166.666. Jadi untuk ayat zona yang disusun di akun pertama yaitu di debit obligasi PT Anda senilai Rp10.120. Di akun debit yang kedua yaitu penghasilan bunga senilai Rp500.000 dan di akun kredit ada akun kas senilai Rp10.620 dengan keterangan pembelian obligasi per tanggal 1 Agustus 2020.
Di jurnal yang kedua yaitu di akun debit ada akun kas senilai 1 juta. Di kredit ada akun penghasilan bunga senilai 1 juta. Nah, selanjutnya di akun ketiga, di akun debit berisi kas senilai Rp10.146.666 dan di akun debit ada juga rugi penjualan obligasi senilai 140. Di sisi kredit ada akun obligasi PT Anda senilai Rp10.120.000 dan ada juga penghasilan bunga senilai Rp166.666 dengan keterangan penjualan obligasi per 1 Desember 2020. Next. Baik, selanjutnya yaitu akuntansi pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara terperinci yang berkaitan dengan investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk investasi jangka pendek bisa berbentuk surat berharga atau sekuritas. Biasanya perusahaan membeli sekuritas ini bukan semata-mata bertujuan mencari keuntungan dari fluktuasi harga, tetapi lebih pada tujuan untuk memanfaatkan dana yang tidak digunakan. Dividen yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan dana pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak dikategorikan sebagai objek untuk dikenakan pajak penghasilan dengan syarat yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Syarat yang kedua yaitu perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 20% dari modal. Next. Berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan dan terdapat 2 link video pembelajaran yang mungkin bisa teman-teman putar kembali. Next. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan dalam berucap, kami mohon maaf. Dan kepada teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung disampaikan melalui WhatsApp group atau langsung menghubungi secara personal kepada anggota kelompok kami. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.